Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'du. Persahabat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jika hari ini kita ditanya hadis mana yang paling sahih, kebanyakan akan menjawab hadis Sahih Bukhari. Benar, memang hadis Sahih Bukhari menempati tempat khusus di kalangan umat Islam, khususnya Muslim Sunni. Kitab hadis Sahih Bukhari dianggap kitab hadis yang paling sahih dibanding kitab-kitab hadis lainnya. Tak lain hal itu karena kegigihan penulis dalam rangka mencari hadis, mengumpulkan, menuliskan, lantas memilah dan memilih mana yang dianggap valid dari Nabi dan mana yang dianggap lemah dalam penisbatannya kepada beliau. Hanya saja, ternyata tak sedikit yang belum mengetahui biografi dari penulis hadis Sahih Bukhari ini. Bahkan sekedar nama dari penulisnya saja banyak yang belum tahu. Bukankah namanya adalah Al-Bukhari? Itu bukan nama aslinya. Kebanyakan orang hanya mengenal nama Bukhari saja. Nama beliau aslinya ini cukup singkat, bernama Muhammad. Mungkin seperti asing hari ini di Indonesia, karena di Indonesia nama itu biasanya 2 suku kata, atau bahkan 3 atau sampai 4 suku kata. Beliau berkunyah Abu Abdillah atau bapak dari Abdullah. Jadi nama beliau secara lengkap adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Barduzbah Al-Ju'fi Al-Bukhari. Barduzbah ini adalah bahasa Bukhara yang berarti petani. Beliau lahir pada hari Jumat 13 Syawal 194 Hijriah atau bertepatan pada tanggal 21 Juli 810 Masehi di kota Bukhara. Bukhara atau Bukhara adalah suatu kota negara di Uzbekistan hari ini. Maka beliau terkenal dengan nama Al-Bukhari karena lahir di Bukhara atau Bukhara. Kakek buyutnya yang bernama Barduzbah dulu beragama Majusi. Lalu putranya yang bernama Al-Mughirah memeluk Islam di bawah bimbingan Yaman Al-Ju'fi, seorang gubernur Bukhara kala itu. Sehingga dia dipanggil Mughirah Al-Ju'fi. Ketika Al-Bukhari masih kecil, ayahnya meninggal dunia, sehingga ibunya merawat dan mendidiknya seorang diri. Biaya pendidikannya itu didapat dari harta peninggalan ayahnya. Ismail, ayah dari Bukhari ini, tampaknya memang dari awal suka dan cenderung pada hadis Nabawi. Ketika pergi haji pada tahun 179 Hijriah atau 15 tahun sebelum Bukhari lahir, beliau menyempatkan diri menemui tokoh-tokoh ahli hadis seperti Imam Malik bin Anas yang wafat tahun 179 Hijriah, Abdullah bin Al-Mubarak yang wafat 181 Hijriah, Abu Muawiyah ibn Saleh, dan lain-lain. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari itu pernah berkata, "Bapakku mendengar hadis dari Malik bin Anas, melihat Hammad bin Zaid dan bermusafahah dengan Ibnul Mubarak dengan kedua tangannya." Nah, semangat ini kemudian diwariskan kepada putranya, yaitu Muhammad, yang dikenal dengan Imam Bukhari ini. Tidak berselang lama, Ismail wafat ketika Muhammad masih kanak-kanak. Sebuah perpustakaan pribadi ditinggalkannya untuk Muhammad, di samping semangat untuk mengaji hadis. Dalam keadaan yatim, Muhammad lalu diasuh oleh ibundanya dengan kasih sayang. Dibimbingnya untuk menyintai buku-buku peninggalan ayahnya. Bersama kawan-kawan sebayanya, Muhammad belajar membaca, menulis Al-Quran dan Al-Hadis. Muhammad bin Ismail ketika kecil mengalami rasa sakit yang teramat di kedua matanya, hingga akhirnya mengalami kebutaan. Keadaan tersebut terus beliau alami hingga suatu ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengembalikan penglihatannya berkat usaha yang ditekuni oleh ibunya. Allah subhanahu wa ta'ala benar-benar memberikan kesembuhan kepada Muhammad bin Ismail. Suatu malam, ibunda Al-Bukhari ini tertidur dan ia bermimpi melihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam mimpinya, Nabi Ibrahim berkata,
"Wahai perempuan, sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengembalikan penglihatan putramu karena banyaknya tangismu atau banyaknya doa yang kamu panjatkan." Seketika itu juga Imam Bukhari pun langsung sembuh dari penyakit kebutaan. Imam Bukhari mulai belajar hadis saat masih muda, bahkan masih kurang dari 10 tahun. Ketika Bukhari berusia 10 tahun inilah Imam Asy-Syafi'i di Mesir itu meninggal dunia, tepatnya pada tahun 204 Hijriah. Maka praktis Bukhari kecil tak pernah bertemu dengan Imam Asy-Syafi'i. Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari ini pernah berkata, "Saya mendapatkan ilham untuk mudah menghafal hadis saat masih di Kutab, tempat belajar baca tulis, saat usia 10 tahun atau kurang." Pernah suatu ketika saat beliau berusia 11 tahun itu mengoreksi salah seorang ulama hadis bernama Ad-Dakhili saat meriwayatkan hadis. Ad-Dakhili meriwayatkan hadis dengan jalur sanad dari Sufyan, dari Abu Az-Zubair, dari Ibrahim. Lantas Muhammad bin Ismail Al-Bukhari berkata, "Itu bukan Abu Az-Zubair." Ad-Dakhili terkejut dan cukup marah dengan koreksian dari anak usia 11 tahun itu. Ad-Dakhili meminta menunjukkan kesalahannya. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari pun berkata, "Wahai Tuan, coba lihatlah sumber aslinya. Jika punya, Abu Az-Zubair tak meriwayatkan dari Ibrahim. Bukan Abu Az-Zubair yang meriwayatkan dari Ibrahim, tapi Az-Zubair bin Adi dari Ibrahim." Maka Ad-Dakhili pun memverifikasi ulang, dan ternyata benar apa yang dikatakan oleh Muhammad bin Ismail Al-Bukhari kecil itu. Lalu beliau pun mengoreksi ulang hadisnya. Pada usia 16 tahun, beliau telah menghafal banyak kitab ulama terkenal seperti Ibnul Mubarak, Waqi' dan sebagainya. Ia tidak berhenti pada menghafal hadis dan kitab ulama awal, tapi juga mempelajari biografi seluruh periwayat yang ambil bagian dalam periwayatan suatu hadis, tanggal kelahiran dan wafat mereka, tempat lahir mereka dan sebagainya. Lalu pada usia 16 tahun atau tahun 210 Hijriah, beliau pergi ke Mekah bersama ibu dan kakaknya yang bernama Ahmad untuk menunaikan haji. Beliau tetap tinggal di sana untuk menuntut ilmu, sedangkan ibu dan saudaranya kembali ke kampung halaman. Disinilah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mendalami hadis dari tokoh-tokoh ahli hadis seperti Al-Walid Al-Azraqi dan Ismail bin Salim Al-Sa'il dan lain-lain. Pada usia 18 tahun, beliau mulai menuliskan kitab Qadaya As-Sahabah wa Tabi'in. Kemudian Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ini pergi ke Madinah untuk mempelajari hadis dari para ulama di sana. Di Madinah, beliau menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir, kitab tentang biografi para perawi hadis di samping kuburan Nabi Muhammad SAW. Hampir-hampir beliau menuliskan cerita tersendiri di setiap biografi ulama yang beliau tulis, tapi khawatir terlalu banyak, maka tak jadi beliau tulis. Beliau menulis biografi lebih dari 1000-an ulama dalam bukunya At-Tarikh tersebut. Beliau juga salat 2 rakaat setiap menulis satu biografi ulama. Beliau belajar di Mekah dan Madinah atau terkenal dengan nama Hijaz selama 6 tahun, yaitu dari tahun 210 Hijriah sampai 216 Hijriah. Fase berikutnya adalah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari menjelajahi negeri-negeri lain. Di samping sering mondar-mandir ke beberapa kota untuk menemui guru-guru hadis, maka tersebutlah nama beberapa kota tempat Muhammad bin Ismail berguru mencari hadis, antara lain daerah Mekah, Madinah, Syam, Baghdad, Wasit, Basra, Bukhara, Kufah, Mesir, Harrah, Naisapur, Qarasibah, Askalan, Hims dan Khurasan. Beliau merantau ke negeri Syam, Mesir, Jazirah sampai 2 kali, ke Basrah sampai 5 kali, ke Hijaz bermukim 6 tahun, dan pergi ke Baghdad bersama-sama para ahli hadis yang lain sampai 8 kali. Dalam salah satu perjalanan kepada Adam bin Abu Iyas, ia kehabisan uang. Tanpa uang sepeser pun, dia hidup sementara dengan daun-daun tumbuhan liar. Dia, Imam Al-Bukhari ini seorang pemanah dan suka latihan agar siap berjihad sewaktu-waktu. Menurut pengakuannya, kitab hadis yang ditulisnya membutuhkan jumlah guru tidak kurang dari 1080 orang guru hadis.
Bukhari ini diakui memiliki daya hafal tinggi yang diakui oleh kakaknya yang bernama Rashid bin Ismail. Kakak sang imam ini menuturkan, pernah Bukhari muda dan beberapa murid lainnya mengikuti kuliah dan ceramah cendekiawan Balagh. Tidak seperti murid lainnya, Bukhari tidak pernah membuat catatan belajar. Ia sering dicela membuang waktu karena tidak mencatat. Namun Bukhari diam tak menjawab. Suatu hari, karena merasa kesal terhadap celaan itu, Bukhari meminta kawan-kawannya membawa catatan mereka. Kemudian beliau membacakan secara tepat apa yang pernah disampaikan selama dalam kuliah dan ceramah tersebut. Tercenganglah mereka semua, lantaran Bukhari ternyata hafal di luar kepala 15.000 hadis lengkap dengan keterangan yang tidak sempat mereka catat. Imam Bukhari pernah berkata, saya tidak akan meriwayatkan hadis yang kuterima dari sahabat dan tabi'in sebelum aku mengetahui tanggal kelahiran, hari wafatnya, dan tempat tinggalnya. Aku juga tidak akan meriwayatkan hadis mauquf dari sahabat dan tabi'in kecuali ada dasarnya yang ku ketahui dari kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Al-Allamah Al-Aini Al-Hanafi pernah berkata, Imam Al-Bukhari adalah seorang yang hafiz, cerdas, cerdik dan cermat. Ia memiliki kemampuan menjelaskan dengan jeli. Kemampuan mengingatnya sudah masyhur dan disaksikan para ulama thiqah. Setelah pengembaraannya mencari ilmu, meriwayatkan hadis, menulis kitab-kitab, akhirnya beliau di usia 56 atau tepatnya tahun 250 Hijriah mulai menetap di Naisabur. Beliau mengajarkan ilmu yang telah diperoleh kepada penduduk Naisabur saat itu. Beliau menetap di Naisabur selama 5 tahun sebelum akhirnya mendapatkan ujian, yaitu dikeluarkan dari Naisabur karena suatu tuduhan yang tidak berdasar. Muhammad bin Ismail pernah dituduh berfaham Al-Quran itu makhluk. Bahkan beliau meninggal dalam rangka dikucilkan oleh masyarakat Naisabur dan Samarkand saat itu. Mulanya, pada tahun 250 Hijriah, Imam Bukhari datang ke Naisabur. Beliau menetap di sana selama beberapa waktu dan terus beraktivitas mengajarkan hadis. Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, tokoh ulama di kota itu dan juga salah satu guru Imam Bukhari, mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah kalian kepada lelaki saleh dan berilmu ini supaya kalian bisa mendengar ilmu darinya. Setelah itu, orang-orang pun berduyun-duyun mendatangi majelis Imam Bukhari untuk mendengar hadis darinya. Sampai suatu ketika muncul masalah di majelis Muhammad bin Yahya, di mana orang-orang yang semula mendengar hadis di majelisnya berpindah ke majelisnya Imam Al-Bukhari. Sebenarnya, sejak awal Imam Az-Zuhli ini tidak menghendaki terjadinya masalah antara dirinya dengan Imam Bukhari. Semoga Allah merahmati mereka berdua. Beliau pernah berpesan kepada murid-muridnya, janganlah kalian tanyakan kepadanya mengenai masalah al-kalam, karena seandainya dia memberikan jawaban yang berbeda dengan apa yang kita anut, pastilah akan terjadi masalah antara kami dengan beliau. Yang hal itu tentu akan mengakibatkan setiap Nasibi, pencela ahli bait, dan Rafidi, Syiah, Jahmi, dan pengakut Murji'ah di Khurasan ini menjadi mengolok-olok kita semua. Ahmad bin Adi menuturkan kisah dari guru-gurunya bahwa kehadiran Imam Bukhari di kota itu membuat sebagian guru-guru yang ada di masa itu merasa hasad atau dengki terhadap beliau. Mereka menuduh Bukhari berpendapat bahwa Al-Quran yang dilafalkan adalah makhluk. Suatu ketika, muncullah orang yang menanyakan kepada beliau mengenai masalah melafalkan Al-Quran. Orang itu pun berkata, wahai Abu Abdullah, apa pandanganmu mengenai melafalkan Al-Quran? Apakah ia makhluk atau bukan makhluk? Setelah mendengar pertanyaan itu, Al-Bukhari berpaling dan tidak mau menjawab sampai 3 kali pertanyaan. Orang itu pun memaksa, dan pada akhirnya Bukhari pun menjawab, Al-Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Sementara perbuatan hamba adalah makhluk. Dan menguji seseorang dengan pertanyaan semacam ini adalah bid'ah. Hal yang menjadi sumber masalah adalah tatkala orang itu secara gegabah menyimpulkan, wah, kalau begitu Muhammad bin Ismail berpendapat bahwa Al-Quran yang aku lafalkan adalah makhluk. Padahal kesimpulan itu bukan perkataan dari Imam Bukhari. Kesimpulan itu diselewengkan dari apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari.
Hal itu menimbulkan berbagai persepsi di antara hadirin. Ada yang mengatakan, kalau begitu Al-Quran yang saya lafalkan adalah makhluk. Sebagian yang lain membantah, beliau tidak mengatakan demikian. Tidak. Akhirnya timbullah kesimpang siuran dan kesalahpahaman di antara para hadirin. Tatkala kabar yang tidak jelas ini sampai ke telinga Az-Zuhli, beliau pun berkata, Al-Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Barang siapa yang menganggap bahwa Al-Quran yang saya lafalkan adalah makhluk, padahal Imam Bukhari tidak mengatakan demikian, maka dia adalah mubtadi ahli bid'ah. Tidak boleh bermajlis kepadanya, tidak boleh berbicara dengannya. Barang siapa setelah ini pergi kepada Muhammad bin Ismail, yaitu Imam Bukhari, maka curigailah dia, karena tidaklah ikut menghadiri majlis kecuali orang yang sepaham dengannya. Tak berselang lama, sekitar 1 bulan sejak peristiwa itu, maka orang-orang pun bubar meninggalkan majelis Imam Bukhari, kecuali Imam Muslim bin Hajjaj dan Ahmad bin Salamah. Saking kerasnya permasalahan ini, sampai-sampai Imam Az-Zuhli mengatakan, ketahuilah, barang siapa yang ikut berpandangan tentang lafal sebagaimana Bukhari, maka tidak halal hadir dalam majelis kami. Mendengar hal itu, Imam Muslim mengambil selendangnya dan meletakkannya di atas imamah atau penutup kepala yang dikenakannya. Lalu beliau berdiri di hadapan orang banyak, meninggalkan beliau, dan dikirimkannya semua catatan riwayat yang ditulisnya dari Imam Az-Zuhli di atas punggung seekor unta. Intinya Imam Muslim ini tidak sependapat dengan Imam Az-Zuhli. Pada akhirnya, Imam Al-Bukhari pun memutuskan untuk meninggalkan Naisabur demi menjaga keutuhan umat dan menjauhkan diri dari gejolak fitnah. Beliau menyerahkan segala urusannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang maha mengetahui keadaan hamba-hambanya, sebab beliau tidaklah menyimpan ambisi kedudukan maupun kepemimpinan sama sekali. Imam Bukhari berlepas diri dari tuduhan yang dilontarkan oleh orang-orang yang hasad kepadanya. Suatu saat, Muhammad bin Nasr al-Marwazi menceritakan, aku mendengar dia, Imam Bukhari, mengatakan, barang siapa yang mendakwakan aku berpandangan bahwa Al-Quran yang aku lafalkan adalah makhluk, sesungguhnya dia adalah pendusta. Sesungguhnya aku tidak berpendapat seperti itu. Abu Ammar Ahmad ibn Nasr berusaha menelusuri permasalahan ini kepada Imam Al-Bukhari. Dia berkata, wahai Abu Abdillah, di sana ada orang-orang yang membawa berita tentang dirimu bahwasanya kamu berpendapat Al-Quran yang aku lafalkan adalah makhluk. Maka Imam Bukhari menjawab, wahai Abu Amr, hafalkanlah ucapanku ini. Siapapun di antara penduduk Naisabur dan negeri-negeri yang lain yang mendakwakan bahwa aku berpendapat Al-Quran yang aku lafalkan adalah makhluk, maka dia adalah pendusta. Sesungguhnya aku tidak pernah mengatakan hal itu. Yang aku katakan adalah perbuatan hamba adalah makhluk. Ada sebuah pelajaran berharga dari Imam Muslim dalam menyingkapi persengketaan yang terjadi di antara kedua imam ini. Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, Imam Muslim telah bersikap adil tatkala dia tidak menuturkan hadis di dalam kitabnya Sahih Muslim, tidak dari yang ini, Imam Bukhari ini, maupun yang itu, yaitu Imam Az-Zuhli. Setelah beliau, Imam Bukhari ini keluar dari Naisabur, beliau menuju Samarkand, yaitu tepatnya di desa Khartang, sekitar 2 farsah atau sekitar 12 km dari Samarkand. Di sana ada saudara dari Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Beliau merasa cobaan ini sungguh berat, sampai akhirnya beliau jatuh sakit. Sehingga suatu malam beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya telah sempit bagiku dunia yang sebenarnya luas, maka ambillah nyawaku. Beliau wafat pada malam Sabtu bertepatan dengan malam Aidil Fitri. Beliau dikebumikan setelah salat zuhur pada tahun 256 Hijriah di desa Khartang yang terletak dekat dengan Samarkand. Hari ini ia lebih dikenal dengan Uzbekistan. Umur beliau 62 tahun kurang 13 hari. Sekarang lanjut pembahasan tentang keistimewaan beliau Imam Al-Bukhari. Muhammad bin Hatim Warraq Al-Bukhari rahimahullah menceritakan, aku bermimpi melihat Bukhari berjalan di belakang Nabi SAW. Setiap kali Nabi mengangkat telapak kakinya, maka Abu Abdillah Bukhari pun meletakkan telapak kakinya di situ. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ini hafal 100.000 hadis sahih, sanad dan matanya.
serta hafal 200.000 hadis tidak sahih sanad dan matanya. Sebagaimana pernyataan beliau, saya hafal 100.000 hadis sahih dan 200.000 hadis yang tidak sahih. Kehebatan hafalan beliau tampak ketika ulama Baghdad mendengar akan kedatangan Abu Abdillah ke kota mereka. Dengan sengaja, mereka itu mempersiapkan 100 hadis dan kemudian menukar dan merubah matan dan sanadnya. Mereka menukar matan satu sanad dengan teks hadis yang lain, dan begitu sebaliknya. Diwolak-walik. Setiap orang memegangi 10 hadis yang nantinya akan dilontarkan kepada Abu Abdillah sebagai bahan ujian kekuatan hafalannya. Orang-orang pun berkumpul di dalam majelis. Orang pertama menanyakan kepada Imam Al-Bukhari 10 hadis yang ia miliki satu persatu. Setiap kali ditanya, Imam Al-Bukhari menjawab sampai hadis yang ke-10. Saya tahu dan mengenalnya. Maksudnya hadis itu dengan sanad yang disebutkan. Imam Bukhari menyebutkan semuanya dengan detail. Para ulama yang hadir pun saling menoleh kepada yang lain dan berkata, orang ini benar-benar paham. Sementara orang yang tidak tahu tujuan majelis itu diadakan menilai Imam Al-Bukhari sebagai orang yang lemah hafalannya. Kemudian tampillah orang kedua, melakukan hal yang sama. Dan setiap kali mendengarkan satu hadis, beliau berkomentar sama. Aku tidak mengenalnya. Selanjutnya tampil orang ketiga sampai orang terakhir dengan komentar yang sama. Setelah semua selesai menyampaikan hadis-hadisnya, Imam Al-Bukhari menoleh ke arah orang pertama seraya meluruskan. Hadismu yang pertama semestinya demikian, yang kedua mestinya demikian, yang ketiga mestinya demikian, sampai membenarkan hadis yang ke-10. Setiap hadis beliau satukan dengan matan-matannya yang benar. Beliau melakukan hal yang sama kepada para penguji lainnya, sampai pada orang yang terakhir. Akhirnya, orang-orang pun betul-betul mengakui akan kehebatan hafalan beliau. Disamarkan, beliau pun menghadapi hal yang sama, bahkan selama 7 hari berturut-turut. 400-an ulama hadis menguji beliau dengan hadis-hadis yang sanad-sanad dan nama rijal perawi yang telah dicampur adukan. Menempatkan sanad perawi Syam ke dalam sanad perawi Irak, sanad dari perawi Yaman ke dalam sanad perawi Hijaz, meletakkan matan hadis bukan pada sanadnya. Lantas, mereka membacakan hadis-hadis plus sanad-sanadnya yang sudah dicampur aduk ini ke hadapan Imam Bukhari. Dengan sigap, beliau mengoreksi semua hadis dan sanad itu dan menyatukan setiap hadis dengan sanadnya yang benar. Para ulama yang menyaksikan itu tidak mampu menjumpai satu kesalahan dalam peletakan matan maupun penempatan posisi para perawinya. Selain terkenal mencari ilmu, beliau juga ahli ibadah. Syekh Musabbah bin Sa'id pernah berkata, beliau, Imam Al-Bukhari ketika Ramadan, siang hari khatam Al-Quran sekali. Adapun malamnya, salat khatam baca Al-Quran setiap 3 malam. Selain juga, beliau selalu salat 2 rakaat setiap menuliskan satu biografi ulama ketika menulis kitab At-Tarikh Al-Kabir, dan mandi lalu salat 2 rakaat di setiap menuliskan satu hadis dalam Sahih Bukhari. Ada kisah tak biasa berkaitan dengan keistimewaan Imam Bukhari setelah beliau wafat. Pada tahun 464 Hijriah, terjadi kekeringan di daerah Samarkand. Mereka melakukan sholat istisqa di dekat kuburan Imam Bukhari. Imam Az-Zahabi yang wafat 748 Hijriah berkata, dan telah berkata Abu Ali Al-Ghassani, telah mengkabarkan kepada kami Abul Fattah Nasr bin Al-Hasan As-Sakati As-Samarkandi. Kami datang dari negeri Valencia, Spanyol pada tahun 464 Hijriah. Selama beberapa tahun, hujan tidak turun pada kami di negeri Samarkand. Orang-orang melakukan istisqa, salat meminta hujan beberapa kali, namun hujan tidak juga turun. Maka, seorang laki-laki saleh yang dikenal dengan kesalehannya mendatangi qadhi negeri Samarkand. Ia berkata, sesungguhnya aku mempunyai satu pendapat yang hendak aku sampaikan kepadamu. Qadhi atau hakim atau pejabat itu berkata, apa itu? Ia orang soleh itu pun berkata, aku berpandangan agar engkau keluar bersama orang-orang menuju kuburan Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Maka beliau ada di Khartang. Lalu kita melakukan istisqa di sisi kuburannya. Semoga Allah menurunkan hujan kepada kita. Pak Qadhi pun berkata, ya,
Aku setuju. Maka sang qadhi pun keluar dan diikuti oleh orang-orang bersamanya. Qadhi tersebut melakukan istisqa bersama orang-orang. Orang-orang menangis di sisi kubur dan meminta syafaat dengan perantara penghuni kubur, Al-Imam Al-Bukhari. Setelah itu, Allah Ta'ala mengutus awan yang membawa hujan sangat lebat. Orang-orang tinggal di Khartang selama kurang lebih 7 hari. Tidak seorang pun yang dapat pulang ke Samarkand karena derasnya hujan yang turun. Jarak antara Khartang dan Samarkand sekitar 3 mil. Imam Az-Zahabi yang wafat tahun 748 Hijriah tak berkomentar apa-apa terkait kisah ini. Tak pula memungkiri atau membantahnya. Karena sejatinya, beliau menukil seutuhnya. Cerita serupa tentang kuburan Imam Bukhari ini juga dikisahkan oleh Tajuddin As-Subki di dalam kitabnya Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Memang, cerita ini dianggap tak lazim oleh sebagian orang, khususnya bagi mereka yang tak percaya dan cenderung menentang adanya praktek tabarruk kepada kuburan orang saleh. Ada yang menuduh jika cerita ini dianggap terputus, ada yang menuduh jika cerita ini terputus rantai sanadnya. Artinya kisah ini tak valid, maka bisa ditolak. Hal itu karena, pertama, Abu Ali Al-Ghassani namanya adalah Husain bin Muhammad bin Ahmad Abu Ali Al-Ghassani, seorang imam yang siqah, lahir tahun 427 Hijriah dan wafat tahun 498 Hijriah. Yang kedua, sanad itu ada yang bernama Az-Zahabi, lahir tahun 673 Hijriah dan wafat tahun 748 Hijriah. Yang ketiga, ada perawi yang bernama Tajuddin As-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah dan wafat di tahun 771 Hijriah. Riwayat tersebut dianggap putus karena antara Abu Ali Al-Ghassani yang wafat 498 Hijriah dengan Imam Az-Zahabi yang wafat 748 Hijriah dan As-Subki rahimahumullah yang wafat 727 Hijriah terpaut jarak yang cukup jauh, sekitar 2 abad lamanya. Apalagi kejadian tabarruk di makam Imam Bukhari itu terjadi pada tahun 464 Hijriah. Dengan kata lain, riwayat ini dianggap tidak sahih. Benarkah demikian? Tunggu dulu, ini jawabannya. Ternyata kisah yang dibawakan oleh Az-Zahabi dan As-Subki tersebut tidak putus sanadnya. Sanad periwayatannya sahih. Riwayat ini telah disebutkan sendiri oleh Al-Hafidh Abu Ali Al-Ghassani dalam kitabnya Taqyidul Muhmal wa Tamyizul Mushkal. Redaksinya persis dengan yang dinukil oleh Az-Zahabi di dalam kitabnya itu. Jika kita lihat, Al-Hafidh Abu Ali Al-Ghassani mendapat cerita ini dari Abul Hasan Tahir bin Mufawwiz ibnu Abdullah bin Mufawwiz Al-Mu'afiri. Beliau murid dari Al-Hafidh Ibnu Abdul Bar, seorang imam yang terkenal dengan hafalan hadisnya dan kekuatan hafalannya yang kuat atau mutskin, yang lahir pada tahun 429 Hijriah dan wafat pada tahun 484 Hijriah. Sedangkan Abul Hasan Tahir bin Mufawwiz ibnu Abdullah bin Mufawwiz Al-Mu'afiri mendapat kisah ini dari Abul Fatah Nasr As-Samarkand. Beliau ini juga adalah seorang syekh yang agung lagi alim, ahli hadis yang siqah. Beliau lahir pada tahun 446 Hijriah dan wafat pada tahun 486 Hijriah. Maka jelas sekali para perawi ini semuanya siqah dan saling bertemu. Maka sanad cerita ini tidaklah terputus, bahkan bersambung dan saling mendengar dari gurunya. Maksudnya, jika dibantahnya cerita di atas karena kevalidan sanadnya, maka sanadnya valid dan bisa dipertanggungjawabkan. Itu artinya ziarah kubur ulama sudah ada dan dilakukan sejak dahulu oleh para salaf. Kemudian kita akan membahas lagi tentang guru-guru Imam Bukhari. Imam Bukhari belajar dan mengambil hadis dari sejumlah ulama dari berbagai daerah. Guru beliau di Makkah adalah Abdul Walid Ahmad bin Muhammad Al-Azraqi, Abdullah bin Yazid Al-Mukri, Ismail bin Salim As-Sa'il, dan Abu Bakar Al-Humaidi, juga Abdullah bin Az-Zubair Al-Qurashi. Di Madinah, beliau berguru pada Ibrahim bin Al-Munzir Al-Hazami, Mutarrif bin Abdullah bin Hamzah, Abu Sabit Muhammad bin Abdillah, Abdul Aziz bin Abdullah, dan Yahya bin Qazah. Di Baghdad, di antaranya berguru kepada Muhammad bin Isa At-Tibai, Muhammad bin Sabiq, Suraih, dan Ahmad bin Hanbal, dan lain-lain. Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari ini ke Baghdad hampir 8 kali. Setiap itu pasti berguru kepada Ahmad bin Hanbal. Ahmad bin Hanbal lahir tahun 164 Hijriah
artinya selisih 30-an tahun dengan Imam Bukhari. Dan masih banyak lagi guru-guru Imam Bukhari di berbagai kota, seperti Basrah, Kufah, Mesir, Bukhara, dan kota-kota lainnya. Karena itu, Imam Al-Hakim menyebutkan bahwa Imam Bukhari setiap kali singgah di sebuah kota menyempatkan belajar kepada guru-guru yang ada di kota tersebut. Dalam perjalanannya ke berbagai negeri, Imam Bukhari bertemu dengan guru-guru terkemuka yang dapat dipercaya. Beliau mengatakan, "Aku menulis hadis dari 1080 guru yang semuanya adalah ahli hadis dan berpendirian bahwa iman itu adalah ucapan dan perbuatan." Di antara guru-guru itu adalah Ali bin Madini, Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Muhammad bin Yusuf Al-Firyabi, Maki bin Ibrahim Al-Balkhi, Muhammad bin Yusuf Al-Baiqandi, dan Ibnu Rahaweh. Jumlah guru yang hadisnya diriwayatkan dalam kitab sahihnya sebanyak 289 guru. Guru-guru Al-Bukhari menurut Al-Hafiz terklarifikasi menjadi 5 tingkatan. Yaitu pertama, orang yang menerima hadis dari tabi'in. Mereka yang termasuk dalam kelas ini antara lain Muhammad bin Abdullah Al-Ansari yang memperoleh hadis dari Humaid, Maki bin Ibrahim dari Yazid bin Abi Ubaid, Abu Asim An-Nabil dari Yazid bin Abi Ubaid, Ubaidillah bin Musa dari Ismail bin Abi Khalid, Abu Nuaim dari Al-A'mashi, Khalad bin Yahya dari Isa bin Tuhman, dan Asyasi dan Isham bin Khalid yang meriwayatkan hadis dari Khuraiz bin Utsman. Secara singkat, guru-guru mereka ini adalah tabi'in. Tingkatan kedua, orang lain yang semasa dengan kelompok pertama, akan tetapi mereka tidak mendengar dari kelompok tabi'in yang siqah. Orang yang termasuk dalam kelompok ini adalah Adam bin Abi Iyas, Abu Mashar Abdul A'la bin Mashar, Sa'id bin Abi Maryam, Ayyub bin Sulaiman bin Bilal, dan lain-lain. Tingkatan ketiga, ini merupakan tingkatan paling tengah di antara sekian banyak guru-guru Imam Bukhari. Mereka yang termasuk dalam klasifikasi tingkatan ini tidak bertemu pada tabi'in. Oleh karena itu, mereka hanya mendapatkan hadis dari kelompok tabi'ut tabi'in. Mereka yang termasuk dalam kategori ini adalah antara lain Sulaiman bin Harb, Qutaidah bin Sa'id, Nu'aim bin Hamad, Ali bin Al-Madini, Yahya bin Ma'in, Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahaweh, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Utsman bin Abi Syaibah, dan sejenisnya. Pada tingkatan ketiga ini, Imam Muslim juga meriwayatkan hadis dari mereka. Tingkatan yang keempat, mereka termasuk dalam tingkatan ini pada dasarnya sama dengan tingkat ketiga dalam mendapatkan hadis. Letak perbedaannya, kalau tingkat ketiga lebih dulu mendengar dan mendapatkan hadis daripada tingkatan keempat ini. Orang yang termasuk dalam klasifikasi ini antara lain Muhammad bin Yahya Az-Zuhuli, Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Abdurrahim Sa'iqah, Abdun bin Humaid, Ahmad bin An-Nadhr, dan ulama sejenisnya. Imam Al-Bukhari hanya meriwayatkan hadis dari kelompok tingkatan keempat ini apabila dia tidak mendapatkan hadis dari guru-gurunya yang berada di tingkat atasnya, atau Imam Al-Bukhari tidak menjumpai hadis tersebut pada gurunya yang berada di level di atasnya. Lalu tingkatan kelima, sekelompok orang yang hadisnya hanya dipakai pertimbangan dalam menentukan usia para perawi hadis maupun dalam jalur periwayatan hadis. Imam Bukhari mengambil hadis dari kelompok ini karena adanya manfaat. Mereka yang termasuk dalam klasifikasi kelompok tingkat kelima ini adalah Abdullah bin Hamad Al-Amali, Abdullah bin Al-As Al-Khawarizmi, Husain bin Muhammad Al-Qabbani, dan yang sejenisnya. Jumlah hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dari guru tingkatan kelima ini jumlahnya sangat sedikit. Kemudian kita bahas tentang murid-murid dari Imam Bukhari. Orang yang meriwayatkan hadis dari Imam Bukhari ini tidak terhitung jumlahnya, sehingga ada yang berpendapat ada sekitar 90.000 orang yang mendengar langsung dari Imam Bukhari. Berikut biografi singkat di antara murid-murid Imam Al-Bukhari ini. Ada seorang ulama bernama Muslim bin Hajjaj. Nama lengkapnya adalah Muslim bin Hajjaj bin Muslim bin Wardi bin Qawishaz Al-Kushairi An-Naisaburi. Nama panggilannya adalah Husain. Ia lahir tahun 202 Hijriah dan meninggal 25 Rajab tahun 261 Hijriah di salah satu daerah Naisabur yang bernama Nasirabad. Karya terbesarnya adalah Sahih Muslim. Inilah yang kita kenal dengan nama Imam Muslim. Imam Muslim bin Hajjaj sangat memuliakan gurunya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari ini, sehingga ingin mencium tangan dan kaki gurunya. Imam Muslim berkata, "Biarkanlah saya mencium kedua kakimu, wahai gurunya para guru, tuannya para ahli hadis, dan dokternya hadis dan illatnya." Lalu ada ulama bernama Abu Isa At-Turmuzi.
Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Isa bin Saurah bin Musa bin Ad-Dhahak As-Sulami. Ia dilahirkan tahun 206 Hijriah dan meninggal tahun 279 Hijriah. Di antara karyanya adalah Jami' At-Tirmizi dan Al-Ilal Wasyama'il. Imam Abu Isa At-Tirmizi menyebutkan, saya tak pernah melihat di Irak dan di Khorasan orang yang lebih alim tentang makna ilat hadis, biografi perawi, dan sanad dari Muhammad bin Ismail. Kemudian ada lagi murid beliau Imam Al-Bukhari yang bernama An-Nasai. Namanya adalah Ahmad bin Shu'aib bin Ali bin Sinan bin Dinar. Lahir di kota Nasa, salah satu kota di Khurasan, pada tahun 215 Hijriah dan meninggal tahun 304 Hijriah. Kitab yang ditulisnya adalah As-Sunan Al-Kubra. Ia menghadiahkan kitab tersebut kepada wali kota Ramallah. Sewaktu menerima kitab, wali kota bertanya kepada Imam Nasai, apakah hadis-hadis dalam kitab ini semuanya sahih? Maka Imam An-Nasai menjawab, tidak. Kemudian wali kota memintanya untuk menyeleksi hadis sahih saja. Hasil pilihannya kemudian diberi nama Al-Mujtaba, yang lebih dikenal dengan Sunan An-Nasai. Lalu ada murid beliau juga yang bernama Ad-Darimi. Namanya Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Kufi bin Bahram bin Abdul Syamat At-Taimi Ad-Darimi. Nama panggilannya adalah Abu Muhammad. Beliau lahir tahun 181 Hijriah dan wafat tahun 255 Hijriah. Di antara buah karyanya yang terpenting adalah kitab As-Sunan. Ada juga lagi murid Imam Al-Bukhari yang bernama Abu Hatim Ar-Razi, yang lahir 195 Hijriah dan wafat 277 Hijriah dalam usia 82 tahun. Dia merupakan imam dalam Al-Jarrah wa Ta'dil. Juga murid beliau adalah Ibnu Khuzaimah, Abu Abdullah Husain bin Ismail Al-Mahamili, Ibrahim Al-Harbi, Abu Bakar Ibnu Asim Al-Hafidh, Al-Farbari, dan juga Sahih bin Muhammad Jazarah, juga Abu Ishaq bin Ma'qal An-Nasafi. Karya-karya dari Imam Bukhari itu sangat banyak sekali. Beliau mempunyai karya tulis cukup banyak. Di antaranya adalah kitab Al-Jami' As-Sahih. Karya ini disebut dengan nama Al-Jami' As-Sahih, Al-Musnad min Hadis Rasulullah SAW, Sunnatihi wa Ayyami. Kadang juga disebut Al-Jami'ul Musnad As-Sahih Al-Mukhtasar min Amri Rasulillah wa Sunanihi wa Ayyami, atau disebut juga dengan nama Sahihul Bukhari, yakni kumpulan hadis-hadis sahih yang beliau persiapkan selama 16 tahun. Kitab tersebut berisikan hadis-hadis sahih semuanya, berdasarkan pengakuan beliau sendiri. Ujarnya, saya tidak memasukkan dalam kitabku ini kecuali sahih semuanya. Ada lagi kitab yang dikarang oleh beliau yang bernama At-Tarikh Al-Kabir, juga At-Tarikh Al-Awsat, At-Tarikh As-Saghir, Khalqu Af'alil Ibad, Ad-Du'afa As-Saghir, Al-Adabul Mufrad, Juz'u Raf'ul Yadaini, Juz'ul Qira'ah Khalfal Imam, dan juga kitab Al-Kuna. Nah, keberadaan kitab Al-Kuna ini berdasarkan pernyataan Abu Ahmad dalam karyanya. Kitab ini telah tercetak di Hyderabad. Mazhab Imam Bukhari. Banyak juga yang bertanya, sebenarnya apa mazhab dari Imam Bukhari di dalam fikih? Apakah mengikuti salah satu mazhab 4 atau malah mengikuti mazhabnya sendiri? Imam Tajuddin As-Subki masukkan Imam Bukhari dalam jajaran ulama fikih Syafi'i dalam kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra. Tak mau kalah, Muhammad bin Muhammad Abul Husain bin Abu Ya'la Al-Hambali yang wafat 526 Hijriah memasukkan Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dalam jajaran ulama mazhab Hambali dalam kitabnya Tabaqatul Hanabilah. Alasannya, Muhammad bin Ismail ke Baghdad hampir 8 kali. Setiap itu pasti berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Meski begitu, kebanyakan penelitian tentang mazhab fikih Bukhari ini menyimpulkan bahwa Imam Bukhari ini berijtihad sendiri dan tidak taklid kepada salah satu mazhab 4, sebagaimana pernyataan dari Muhammad Anwar Shah Al-Kashmiri yang wafat tahun 1353 Hijriah di dalam kitabnya Faidul Bari ala Sahihil Bukhari. Bukhari menurut saya telah berijtihad sendiri tanpa taklid kepada siapa saja di dalam kitabnya. Hanya saja saat ini tak bisa kita mengikuti fikih Bukhari hanya bermodal menafsiri sendiri dari hadis Sahih Bukhari, lantas berkata inilah mazhab Imam Bukhari, yang nggak bisa. Nah, kemudian dalam menyelesaikan kitab Sahih Bukhari, Muhammad bin Ismail menjalani beberapa tahap pengumpulan, penyusunan bab dan seleksi riwayat. Nama lengkap dari kitab Al-Bukhari itu adalah Al-Jami'us Sahihul Musnad Al-Mukhtasar min Umri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Sunnatihi wa Ayyamihi. Kata Al-Jami
dalam ilmu hadis mengandung pengertian bahwa kitab tersebut menghimpun hadis dari berbagai bidang seperti akidah, hukum, tafsir, tarikh, dan sebagainya. Dalam kitab Al-Jami' As-Sahih, Imam Bukhari memasukkan semua hadis sahih yang berkaitan dengan al-ahkam, al-fadail, al-akhbar, cerita-cerita masa lalu dan masa yang akan datang, dan sebagainya. Sedangkan kata As-Sahih mengandung maksud bahwa Imam Bukhari tidak memasukkan hadis-hadis dhaif kecuali hadis sahih. Bahkan ia menegaskan dengan pernyataan ma adkhaltu fil jami' illa ma sahha. Tidak akan kumasukkan di dalam kitab jami' ini kecuali yang sudah sahih. Adapun yang dimaksud dengan al-musnad dalam penamaan kitab tersebut adalah bahwa Imam Bukhari tidak memasukkan ke dalam kitabnya selain dari hadis yang syaratnya tersambung muttasil melalui sahabat sampai Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan maupun takrir. Sedangkan selain itu, ia jadikan sebagai pendukung atau muttabi' dan pembanding, bukan prinsip atau usul dan tujuan utama. Dengan demikian, menurut penilaian Imam Bukhari, hadis-hadis yang terdapat pada Al-Jami' As-Sahih adalah muttasil kepada Nabi SAW dan karenanya dapat dipertanggungjawabkan otensitasnya. Sebab-sebab kenapa Imam Bukhari menulis kitab hadis ini. Kitab ini mulai ditulis ketika Imam Bukhari berada di Masjidil Haram Makkah dan berakhir ketika ia berada di Masjid Nabawi Madinah. Proses penulisan kitab ini memakan waktu 16 tahun. Untuk setiap hadis yang beliau seleksi dan masukkan ke dalam kitab sahihnya, Imam Bukhari selalu mandi dan berwudu, kemudian melakukan salat nafilah dan beristikharah. Hal tersebut dilakukan sebagai tindakan kehati-hatian dan untuk memperoleh pertolongan Allah, karena obsesi Bukhari terhadap kitabnya sebagai hujjah antara dirinya dengan Allah. Sebagaimana dikutip Al-Ajad Al-Khatib, Imam Bukhari mengatakan, ja'altuhu hujjatan baini wa bainallah. Beliau selalu mandi dan salat sebelum menuliskan satu hadis dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari ini. Al-Firabri berkata, Muhammad bin Ismail atau Imam Bukhari berkata, saya tidak menuliskan satu hadis dalam kitab sahihku ini, satu hadis pun, kecuali saya mandi lalu salat 2 rakaat. Kitab Al-Jami' As-Sahih merupakan kitab pertama yang hanya menyimpun hadis-hadis sahih saja. Di dalam kitab ini, menurut sebuah pendapat, terdapat 9.082 buah hadis, disertai pengulangan yang terseleksi dari sekitar 600 ribuan hadis. Adapun jika tidak diulang, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, sebagaimana dikutip oleh Abu Syu'bah, jumlah keseluruhannya sebanyak 2.602 hadis. Muhammad Shadiq Najmi menyebutkan bahwa dalam kitab Al-Jami' terdapat 7.275 hadis disertai pengulangan, dan jika tanpa pengulangan, jumlah keseluruhan hadisnya adalah 4.000 hadis. Menurut Muhibbun Al-Khatib, sebagaimana dikutip Muhammad Ajad Al-Khatib, perhitungan paling akurat terhadap hadis Sahih Bukhari adalah sebagaimana yang dilakukan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Menurutnya, jumlah hadis dalam Sahih Bukhari disertai pengulangan sebanyak 7.563 hadis, selain ta'liq, muttabi', mauquf dan munqati'. Sedangkan jika tanpa pengulangan, jumlah keseluruhan hadisnya sebanyak 2.607 buah hadis. Jika ada yang menyangka bahwa Imam Bukhari menuliskan hadis sahih hanya dalam kitabnya Sahih Bukhari, maka itu keliru. Beliau saja hafal 100.000 hadis sahih, hanya ditulis 7.000-an saja karena khawatir kebanyakan. Beliau berkata, saya tidak memasukkan hadis di kitabku kecuali hadis sahih saja. Saya meninggalkan banyak hadis sahih tidak ditulis dalam Sahih Bukhari agar tak kepanjangan. Kitab Sahih Bukhari ini ditulis ulang oleh ribuan muridnya, namun hanya 6 riwayat yang bisa ditemukan hingga kini. Pertama, riwayat Tahir bin Muhammad bin Maqlad. Riwayat ini tidak banyak diceritakan sejarah, keberadaannya juga masih simpang siur. Kedua, riwayat Ibrahim bin Ma'qil An-Nasafi. Riwayat ini sempat dikritik karena ada 300 hadis dari Sahih Bukhari yang tidak tercantum dalam catatan yang dibuatnya. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa An-Nasafi hanya mendapatkan riwayat Sahih Bukhari sebatas ijazah saja. Ketiga, riwayat Al-Husain bin Ismail Al-Mahamili. Al-Mahamili adalah salah satu murid terakhir Al-Bukhari di kota Baghdad. Riwayat ini banyak diikuti oleh ulama lain. Sayangnya, riwayat ini hanya mencakup bagian akhir dari Sahih Bukhari. Yang keempat, riwayat Hammad bin Syakir Al-Warraq. Riwayat ini dinilai sebagai salah satu riwayat hadis Sahih Bukhari yang terlengkap, meskipun ada 200 hadis dari Sahih Bukhari yang tidak tercantum di dalamnya, seperti halnya An-Nasafi.
Al-Warraq juga mendapatkan riwayat Sahih Bukhari hanya sebatas ijazah. Kelima, riwayat Mansur bin Muhammad Al-Bazdawi. Riwayat ini termasuk salah satu yang paling diikuti karena ia adalah salah satu murid terakhir dari Al-Bukhari. Di samping itu, ia memang meriwayat Sahih Bukhari secara sempurna. Namun, usianya yang terlalu muda saat meriwayatkan ratusan ribu hadis itu membuat beberapa pakar meragukan riwayat ini. Yang terakhir adalah riwayat Muhammad bin Yusuf Al-Firabri. Riwayat inilah yang paling banyak dipakai ulama hadis hingga hari ini. Selain ia mencatatnya secara lengkap, ia juga mencatat Sahih Bukhari langsung dari sang imam sebanyak 3 kali berturut-turut antara tahun 248 Hijriah, 254 Hijriah, dan 255 Hijriah. Ada yang berpendapat bahwa Al-Farabri mengambil langsung riwayatnya dari teks asli yang ditulis tangan oleh Imam Al-Bukhari. Tahun terakhir pencatatan Al-Farabri terhadap kitab ini sangat dekat dengan tahun wafatnya Al-Bukhari, yakni tahun 256 Hijriah. Dari Al-Firabri inilah muncul 4 periwayat handal yang nantinya akan menyempurnakan Sahih Bukhari, yaitu Abdullah bin Ahmad bin Hamwe, Muhammad bin Maki Al-Marwazi, Muhammad bin Ahmad Al-Marwazi, dan Ibrahim bin Ahmad Al-Mustamli. Pada dasarnya, Imam Bukhari tidak mengajukan syarat-syarat tertentu yang dipakai untuk menetapkan kesahihan hadis secara jelas, karena persyaratan tersebut di atas diketahui melalui penilaian terhadap kitabnya. Menurut kesimpulan para ulama, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya selalu berpegang pada tingkat kesahihan yang paling tinggi, kecuali bagi beberapa hadis yang diriwayatkan dari sahabat dan tabi'in. Usaha keras Imam Bukhari ini tergambar dalam sebuah pernyataan. Aku menyusun kitab Al-Jami' Musnad As-Sahih ini adalah hasil seleksi dari 600.000 buah hadis selama 16 tahun. Kitab hadis karya Bukhari disusun dengan memakai sistematika dengan membagi menjadi beberapa judul tertentu dengan istilah kitab berjumlah 97 kitab. Istilah kitab dibagi menjadi beberapa subjudul dengan istilah bab berjumlah 4.550 bab. Imam Bukhari menggariskan beberapa syarat yang tegas untuk hadis sahih. Pertama, perawi harus adil, dhabit, thiqah, tidak mudallis atau berdusta. Kedua, sanadnya bersambung, muttasil, tidak mursal, munqati atau mu'dal. Yang ketiga, matan hadis tidak janggal dan tidak cacat. Berkenaan dengan syarat ittisal yang ditetapkan Imam Bukhari, Al-Husaini mengutip keterangan Ibnu Hajar menjelaskan bahwa maksud dari ittisal adalah bahwa seorang perawi tidak saja harus sezaman atau mu'asarah dengan marwi anhu, orang yang diriwayatkan hadisnya oleh perawi, tetapi harus juga bertemu atau liqa meskipun hanya sekali. Oleh karena itu, maka ulama mengatakan bahwa Bukhari memiliki 2 syarat, syarat mu'asarah dan syarat liqa. Di samping beberapa syarat di atas, Imam Bukhari juga menetapkan kriteria tingkat perawi atau tabaqatul ruwat dalam hadisnya. Hammam Abdurrahim menjelaskan tabaqatul ruwat menurut Imam Al-Bukhari sebagai berikut. Tingkatan pertama adalah perawi yang terkenal adil, dhabit, dan lama bersama gurunya. Tingkatan kedua adalah para perawi yang terkenal adil, dhabit, tapi sebentar bersama gurunya. Tingkatan tiga adalah para perawi yang lama bersama gurunya, tetapi kurang kedhabitannya. Tingkatan keempat adalah para perawi yang sebentar bersama gurunya dan kurang kedhabitannya. Tingkatan kelima adalah para perawi yang terdapat cacat atau celah pada dirinya. Dari kelima tingkatan perawi atau tabaqatul ruwat di atas, Imam Bukhari mengambil tingkatan pertama dan sedikit dari tingkatan kedua dari para perawi hadis untuk diambil hadis darinya. Dengan demikian, baik syarat atau syurutus sihah hadis maupun tingkatan perawinya Bukhari tampaknya selalu mengambil kriteria yang tertinggi. Imam Bukhari hanya menerima riwayat hadis yang jelas kesikohan perawinya hingga sahabat yang masyhur serta muttasil sanadnya, bukan munqati'. Karenanya, jika seorang sahabat terdapat 2 perawi atau lebih, maka ia dinilai hasan. Tapi jika hanya terdapat 1 perawi namun sahih sanadnya, maka Imam Bukhari tetap mengambilnya. Namun demikian, ketika status perawi itu tidak jelas atau syubhat, maka Imam Bukhari juga tetap meninggalkannya. Berbeda dengan Imam Muslim yang tetap mengambilnya, seperti Hamad bin Salamah, Suhail bin Abi Saleh, Daud bin Hind, Abi Az-Zubair, dan Al-A'la bin Abdurrahman. Mereka dinilai oleh Imam Bukhari sebagai perawi yang syubhat. Status periwayatannya masih diperselisihkan oleh beberapa kalangan. Maka Imam Bukhari tetap meninggalkan hadis mereka, meskipun mereka adil dan thiqah. Ada banyak kitab syarah Sahih Bukhari. Di antaranya adalah Al-Alam As-Sunan, kitab syarah pertama yang ditulis oleh Al-Khattabi, kitab Fathul Bari yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani,
kitab Syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Ibnu Battal, kitab Al-Kawakibud Durari karangan Imam Al-Kirmani, kitab Umdahul Qari karangan Badruddin Al-Aini, kitab At-Tausiyah Alal Jami'us Sahih yang ditulis oleh Imam Suyuti, Irsyadus Sari karangan Al-Qastalani, dan kitab Faidul Bari karangan Anwar Shah Al-Kasmiri. Alhamdulillah, telah selesai pembahasan singkat tentang sejarah Imam Bukhari, karangan-karangan beliau sampai akhir hayatnya. Imam As-Sakhawi rahimahullah mengatakan, "Man marraha mu'minan faka'annama ahyahu." Barang siapa menulis atau mengkaji atau membicarakan sejarah seorang mukmin, seolah-olah ia sedang menghidupkannya kembali ke alam nyata. Demikianlah kisah singkat ini. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.